Kak Tika, aku jemput Errol dulu ya. Akan kuusahakan secepatnya kembali. Iya, santai aja. Nih pakai motorku, Lev. Ujar Tika seraya memberikan kunci motornya kepada Olivia. Terima kasih Kak Tika. Olivia segera pergi menjemput Errol dengan motor yang dipinjamkan Tika. Setelah beberapa menit kepergian Olivia, tamu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Hendra akhirnya tiba di perusahaan. Shirley, sekretaris Hendra pun segera mengantarkan tamunya ke kantor Hendra. Pak Hendra, tamu Anda sudah datang. Ucap Shirley dengan sopan dan langsung mempersilahkan tamunya untuk masuk. Selamat datang Pak Jameson, silakan duduk. Ucap Hendra menjabat tangan Jameson dan mempersilahkannya duduk. Terima kasih sudah bersedia untuk datang di perusahaan saya yang kecil ini. Ucap Hendra merendahkan dirinya. Ah, Anda terlalu merendahkan diri, perusahaan Anda tidak sekecil itu. Saya datang untuk memantau bagian pemasaran produk Anda secara langsung sebelum aku memutuskan untuk berinvestasi. Baik Pak Jameson, nanti saya akan minta salah satu staf untuk membantu Anda. Kalau begitu boleh saya melihat-lihat perusahaan ini sebentar sebelum ke hotel? Boleh, ayo saya tunjukkan. Hendra pun mengajak Jameson, calon investornya untuk melihat-lihat perusahaannya. Mulai dari kantor bagian keuangan, kantor bagian personalia, bagian produksi, dan mereka berakhir di kantor bagian pemasaran. Ini kantor bagian pemasaran, dan ini adalah manajer timnya, namanya Tika. Ucap Hendra memperkenalkan Tika pada Jameson. Selamat datang Pak Jameson, nama saya Tika, salah satu staf administrasi dan juga manajer tim di bagian pemasaran. Tika pun dengan sopan sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Jameson. Jameson, ucap Jameson sambil menyambut tangan Tika. Dinda sama Oral kemana? Tanya Hendra yang tidak melihat staf yang lain. Mereka sedang istirahat siang, Pak. Jawab Tika. Oh, terus masih ada satu staf senior namanya Olivia. Dia yang akan membantu Pak Jameson nanti. Jam segini biasanya dia menjemput anaknya yang masih TK. Maaf Pak Hendra, sudah SD sekarang. Ucap Tika menyela pembicaraan Hendra. Oh iya kah? Tanya Hendra dan langsung diiyakan oleh Tika. SD maksud saya Pak, kinerja Tika dan Olivia adalah yang terbaik di bagian pemasaran. Pak Jameson bisa mempercayai mereka. Terus di sebelah adalah kantor khusus salesman dan saat ini sedang kosong karena semua sales sedang bekerja di lapangan. Jelas Hendra. Jameson pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu saya akan ke hotel dulu untuk istirahat dan kembali lagi besok, mungkin agak siang karena saya ada urusan lain. Ucap Jameson. Shirley, antarkan Pak Jameson ke depan. Pinta Hendra pada Shirley. Tidak usah repot-repot, saya bisa sendiri. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak Hendra. Sekali lagi Jameson menjabat tangan Hendra untuk berpamitan. Jameson pun pergi meninggalkan perusahaan itu dan menuju ke hotel untuk beristirahat menghilangkan penat. Halo Tante Tika. Sapa Errol sambil tersenyum riang. Halo sayang, bagaimana hari pertama kamu sekolah? Tanya Tika. Seru Tante, lebih ramai teman dibanding TK dulu. Jawab Errol dengan semangat. Sudah makan siang belum? Sudah Tante. Jawab Errol yang langsung duduk di mejanya. Olivia memang sengaja menyiapkan satu meja dan kursi khusus untuk Errol sejak dia masuk TK. Dan itu atas izin dari Hendra langsung, karena kinerja Olivia yang bagus, serta Errol sendiri yang tidak pernah nakal sewaktu dibawa ke kantor, maka Hendra tidak keberatan Olivia membawanya ke kantor. Ganti baju dulu. Olivia mengambil baju kaos yang dibawanya dari rumah dan menyerahkan kepada Errol. Errol pun segera mengganti bajunya. Kak Tika, terima kasih banyak ya motornya. Ucap Olivia sambil mengembalikan kunci motornya pada Tika. Pak Jameson, calon investor kita baru saja pergi. Katanya akan kembali besok siang. Dia akan memantau di bagian pemasaran untuk beberapa hari ke depan. Tunggu, siapa namanya? Pak Jameson? Memangnya kenapa? Tanya Tika. Jameson? Tidak mungkin Jameson papanya Errol kan? Ah tidak, yang punya nama Jameson itu banyak. Pasti bukan dia, tidak mungkin bisa kebetulan seperti ini. Batin Olivia sambil geleng-geleng kepala. Hei, ditanya bukannya jawab, malah geleng-geleng kepala aja. Ujar Tika terheran-heran. Oh, bukan apa-apa kok hehe. Jawab Olivia. Sambil berpikir, Olivia pun berjalan kembali ke mejanya di samping meja Errol. Tampak Errol sedang sibuk menggambar sesuatu. Dari jauh mungkin orang akan berpikir kalau Errol sedang bekerja di kantor. Nyatanya dia hanya mencoret-coret buku gambarnya dengan tenang. Tidak sekalipun dia mengganggu pekerjaan Olivia. Nama Jameson terus mengusik pikiran Olivia sehingga membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke pantry membuat segelas kopi. Ada yang mau kopi? Tanya Olivia pada Tika, Dinda dan juga Oral.
Aku mau Lev. Jawab Tika dengan cepat. Aku juga Kak Olive. Jawab Dinda dan Oral bersamaan. Mama, susu coklat. Errol pun ikut memesan minuman membuat orang-orang yang ada di kantor tertawa. Siap, Pak Bos. Jawab Olivia tersenyum sambil berlalu pergi. Kamu seperti orang dewasa yang sedang bekerja di kantor. Ujar Oral. Lebih mirip bos yang minta dibuatkan kopi sama sekretarisnya. Sambung Dinda. Sekretaris itu apa? Tanya Errol dengan polos. Sekretaris itu adalah seorang karyawan yang tugasnya mengatur jadwal bosnya. Jelas Tika sambil mendorong kursi kerjanya sendiri ke meja Errol. Seperti Tante Shirley? Tanya Errol lagi. Ya, seperti Tante Shirley, memang pintar. Jawab Tika sambil mengacak-acak Errol. Aku jadi iri sama Kak Olive, bagaimana bisa dia memiliki anak yang cerdas seperti Ucap Dinda dari meja kerjanya. Iya, mana tampan banget lagi. Sambung Oral. Makanya kalian cepat menikah kalau mau punya anak tampan kayak Ucap Olivia yang kembali dari pantry dengan membawa nampan di tangannya. Dinda dan Oral segera mengambil kopinya masing-masing, sedangkan punya Tika, Olivia langsung meletakkannya di atas meja kerjanya. Segelas susu coklat untuk Pak Bos kecilku. Ucap Olivia sambil meletakkan segelas susu coklat di depan Errol. Terima kasih mamaku. Jawab Errol langsung menyeruput susu coklat di depannya. Kamu sedang menggambar apa, dan ini siapa? Tanya Tika yang sedari tadi memperhatikan gambarnya. Gambar berupa seorang pria yang hendak masuk ke dalam taksi. Ini taksi yang tadi ada di depan kantor tadi, lalu ini adalah Om yang tadi hendak masuk ke dalam taksi. Dia memakai baju biru dan celana panjang berwarna hitam. Dia juga memakai kacamata. Jangan-jangan orang yang dilihat itu Pak Jameson. Ciri-cirinya sama, memakai kemeja biru, celana hitam, dan memakai kacamata juga. Ujar Tika. Oh ya? Tanya Olivia, dan Tika pun mengangguk membenarkan. Pasti orang itu sangat tampan sampai kamu mau menggambarnya, iya kan? Kamu kan pernah bilang kalau kamu cuma mau menggambar orang dengan wajah yang tampan dan cantik saja. Tanya Olivia. Ya ma, Om itu sangat tampan. Kalau dia datang lagi, akan jadikan dia papar. Kelakaran membuat seisi kantor tertawa terpingkal-pingkal. Berarti kamu harus menikahi Pak Jameson, Lev? Ujar Tika yang masih terpingkal-pingkal. Jangan bercanda seperti itu, sama sekali tidak lucu. Ujar Olivia menatap Errol dengan kesal. Tapi tante-tante lain ketawa tuh. Jawab Errol melihat Tika, Dinda dan Oral yang masih terpingkal-pingkal. Kalian udahan dong ketawanya. Ujar Olivia dengan wajah yang memerah. Bersambung. Bab 10, motor bekas, tapi masih baru. Hendra muncul di tengah-tengah kesibukan Olivia dan rekan kerja lainnya sambil membawa sebuah bingkisan. Halo Sapa Hendra kepada Errol yang masih sibuk menggambar. Errol pun mendongakkan kepalanya melihat Hendra. Begitu juga dengan Olivia, Tika, Dinda dan Oral. Mereka langsung menyapa Hendra dengan sopan. Halo Om Bos. Jawab Errol sambil tersenyum lebar. Ini ada bingkisan dari acara ulang tahun anak Om tadi pagi di sekolahnya. Om sengaja bawa satu untuk Ucap Hendra. Wah, terima kasih banyak, Om Bos. Om Bos memang bos yang terbaik. Seru Errol sambil mengacungkan kedua jempolnya dengan semangat, dan segera membuka bingkisan yang ada di tangannya. Bisa aja kamu nih. Ucap Hendra sambil mengusap rambut Errol. Terima kasih banyak atas bingkisannya, Pak. Ucap Olivia tersenyum ramah. Sama-sama, silakan lanjutkan kerja kalian. Ucap Hendra meninggalkan kantor. Hendra merupakan seorang CEO yang cukup loyal terhadap karyawan-karyawannya. Tidak heran jika semua karyawan yang ada di perusahaan itu sangat betah bekerja di situ. Perawakannya cukup tinggi dan sangat berkarisma. Dia juga masih terlihat tampan untuk usianya yang sudah di atas 40-an. Sore harinya setelah jam kerja usai, Olivia menyempatkan diri untuk mengunjungi dealer motor terdekat sebelum pulang ke rumah. Olivia pun melihat-lihat dan bertanya soal harga motor bekas yang cukup bervariasi. Bagaimana, Tanya Olivia menunjuk motor berwarna hitam. Namun Errol menggelengkan kepalanya. Nomor, warna putih lebih cocok buat mama. Jawab Errol sambil menunjuk motor yang ada di sebelahnya. Oh ya? Tanya Olivia dan Errol menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi yang ini lebih mahal sedikit, karena masih baru dan belum lama dipakai. Pemilik sebelumnya mengembalikan motor ini karena tidak sanggup membayar angsurannya. Jelas salah satu karyawan yang melayani Olivia. Berapa harganya?
Harganya Rp4,45 Kalau mbaknya beli cash nanti diberi potongan harga lagi, sesuai promosi yang sedang berlaku. Harga motor yang tertera adalah harga motor bekas pada tahun 1997. Semoga infonya nggak salah ya guys. Jadi selisih Rp500,0 dengan motor hitam ini. Baiklah, aku akan memikirkannya lagi. Terima kasih banyak ya. Besok pagi aku akan kembali lagi ke sini, jawab Olivia sambil menggandeng tangan Errol. Setelah selesai, Olivia pun segera pulang bersama Errol. Mama benerannya mau beli motor? Tanya Errol yang sangat penasaran. Iya benar, jadi kita tidak perlu naik angkot terus. Memangnya mama punya uang? Tanya Errol lagi. Iya, kamu tenang aja, tabungan mama sepertinya sudah cukup buat beli motor, akhirnya mama bisa beli motor juga. Ujar Olivia dengan hati yang gembira. Malam harinya, Olivia pun sibuk menghitung semua uang yang ada di dalam tabungannya bersama Errol. Setelah 2 tahun lebih dia menyisihkan sedikit uang belanjanya, akhirnya kini dia bisa membeli sebuah motor yang akan memudahkannya beraktivitas setiap hari. Bagaimana Ma? Apakah cukup buat beli motornya? Tanya Errol penasaran. Cukup, dan ini masih ada sisa banyak sisa tabungannya akan Mama belikan sepeda buat kamu. Yang benar Ma? Asik, terima kasih Mamaku. Ucap Errol dengan hati yang riang. Tok tok tok. Coba lihat siapa yang datang. Oke Ma? Errol pun segera ke depan dan mengintip di jendela untuk melihat siapa yang datang. Om Rendi Ma? Seru Errol sambil membuka pintunya. Mama mana? Tanya Rendi memasuki rumahnya. Ada di kamar, Om. Jawab Errol menuju ke kamar. Rendi pun mengikuti langkah Errol. Kak Olive kenapa dibongkar tabungannya? Tanya Rendi penasaran. Aku mau beli motor besok Ren, ada satu motor bekas tapi masih terlihat baru. Aku sudah melihatnya tadi, akhirnya terkumpul juga uang buat beli motor. Jawab Olivia tersenyum senang. Mama bilang mau belikan aku sepeda juga. Celoteh Errol pada Rendi. Oh ya? Memangnya kamu bisa naik sepeda? Tanya Rendi. Kan nanti diajarin Om Rendi. Yakin sekali kalau Om mau ngajarin kamu? Tanya Rendi lagi. Om Rendi kan sayang samar. Siapa lagi yang bisa ngajarin kalau bukan Om Rendi? Celoteh Errol dengan polos membuat Rendi tidak bisa berkata-kata. Kamu ini makin besar makin pintar bicaranya. Ucap Rendi sambil mengacak-acak rambut Errol. Oh ya, ini Mama suruh aku bawain kue buat Kak Olive sama Kebetulan Mama bikin banyak, takutnya besok tidak habis terjual. Wah, sampaikan terima kasihku ya Ren. Iya Kak. Jawab Rendi. Kamu udah masuk sekolah hari ini? Tanya Olivia. Sudah Kak, tahun ini adalah tahun terakhirku sekolah, aku sudah tidak sabar ingin segera bekerja. Jawab Rendi. Memangnya kamu tidak mau lanjut kuliah? Tidak mau Kak, belajar bikin otakku stres, aku mau kerja kayak Kak Olive. Kalau aku dapat penghasilan sendiri, beban papa sama mama kan bisa sedikit berkurang, kasihan papa banting tulang setiap hari buat biaya sekolahku. Ujar Rendi. Ternyata kita punya pemikiran yang sama, aku dulu juga berpikir begitu. Aku selalu kasihan melihat Kak Kiran yang bekerja keras setiap hari buat membiayai sekolahku. Ucap Olivia. Kak Olive, aku pulang dulu ya, sudah malam nih, kasihan menguap terus. Ucap Rendi tersenyum melihat Errol yang terus menguap. Iya Ren, terima kasih kuenya ya. Iya, sama-sama Kak, dadah Pamit Rendi pada Errol yang sudah mengantuk. Dadah Om Rendi. Jawab Errol sambil menguap. Setelah memastikan Rendi pulang, Olivia pun segera mengunci pintunya. Dia juga mematikan lampu di ruang tamunya. Ayo kita gosok gigi dulu, habis itu tidur. Ajak Olivia menggandeng tangan Errol yang sudah terkantuk-kantuk. Setelah seharian beraktivitas, kini Olivia dan Errol pun bersiap untuk menjemput mimpi mereka. Keesokan harinya, Olivia pun kembali dibangunkan Errol dari mimpi indahnya. Kamu selalu membangunkan Mama sebelum jam alarm berbunyi. Sepertinya Mama tidak butuh jam alarm lagi. Kamu sudah seperti alarm bagi Mama. Bagaimana bisa kamu selalu bangun pagi-pagi sekali? Ini bahkan belum jam 5. Home! Ucap Olivia dengan suara yang rendah sambil menguap. Bangun Mama, nanti kita terlambat. Ujar Errol menarik tangan kanan Olivia. Mau tidak mau Olivia tetap harus bangun untuk melakukan aktivitasnya. Mandi dulu ya, Mama mau menyiapkan sarapan dulu. Ucap Olivia. Errol pun segera mandi, sementara Olivia menyiapkan sarapan dan bekal untuk Errol. Setelah selesai sarapan dan mandi, Errol pun bersiap untuk ke sekolah dengan diantar oleh Olivia. Dadah Mama. Errol melambaikan tangannya kepada Olivia sebelum masuk melewati gerbang sekolahnya. Olivia tidak langsung pergi ke kantornya,
dia pergi ke dealer motor yang kemarin dia kunjungi. Sesampainya Olivia di sana, dia pun meminjam telepon kepada salah satu staf di sana. "Permisi, Mbak," ucap Olivia dengan sopan. "Oh, Anda sudah datang?" tanya salah satu karyawan yang melayani Olivia kemarin. "Iya, maaf Mbak, saya boleh pinjam telepon sebentar?" "Oh ya, tentu saja boleh, mari ikut saya." Ajak karyawan itu ke mejanya. Karyawan itu pun mendorong telepon yang ada di mejanya untuk Olivia. Olivia meraih gagang telepon itu dan mulai memencet nomor telepon kantornya. "Halo, selamat pagi, bisa saya bantu?" jawab Tika dari seberang telepon dengan sopan. "Kak Tika, ini Olive." "Olive? Ada apa?" tanya Tika sedikit khawatir. "Kak Tika, aku agak telat ya hari ini, aku mau beli motor dulu." "Oke Liv, santai aja, tidak usah buru-buru, aku bisa handle pekerjaan kamu dulu." "Iya Kak Tika, terima kasih ya." Olivia pun menutup teleponnya dan mendorong telepon itu kembali ke tempat semula. "Terima kasih teleponnya." "Iya, sama-sama, yuk kita lihat motornya sekarang." Ajak karyawan yang tadi. Bersambung. Bab 11. Pertemuan pertama Errol dan Jameson. Pagi-pagi sekali Jameson keluar dari hotel, dengan memakai jasa taksi, dia pergi ke desa Rawang, tempat di mana Kirani dilahirkan. Dengan menggunakan sebuah foto di tangannya, Jameson terus bertanya kepada penduduk desa Rawang. "Maaf Pak, apakah Anda mengenal gadis ini?" tanya Jameson sambil memperlihatkan foto Kirani kepada orang-orang yang dia temui di desa itu. Tentu saja semua penduduk desa mengenalnya. Tidak ada gadis lain yang berambut pirang selain Kirani dan Olivia. Tapi semua penduduk di desa itu memilih untuk tutup mulut apalagi kepada orang yang berasal dari luar. "Tidak, aku tidak mengenalnya." Itulah yang dijawab semua orang di desa itu. Jameson tidak menyerah, dia terus menyisir seluruh jalanan yang ada di desa itu, dan terus menanyakan hal yang sama. Namun dia juga selalu mendapatkan jawaban yang sama, tidak ada seorang pun di desa itu yang mengenal Kirani. Olivia berangkat ke kantornya dengan menggunakan motor bekas yang baru dibelinya. Olivia pun bekerja seperti biasa, dia pergi ke gudang penyimpanan dan berkonsultasi dengan kepala gudang untuk mengecek semua produk yang baru saja diterima dari pabrik. Setelah selesai dia pun kembali ke kantornya. "Pak Jameson belum datang?" tanya Olivia memasuki ruangan kantor. "Belum Liv, kalau kamu mau jemput aja dulu," ucap Tika. "Maaf ya, merepotkan Kak Tika terus." "Tidak apa-apa kok Liv, tenang saja, serahkan padaku," balas Tika. "Kalau gitu aku pergi dulu, aku akan secepatnya kembali." "Santai aja Liv," jawab Tika. Sesampainya Olivia di sekolah, dia melihat Errol yang berlari ke arahnya dengan tersenyum gembira. "Asik, naik motor baru," ucap Errol dengan polos. Olivia pun tersenyum melihat tingkah Errol. "Ayo cepat kita naik motor baru," seru Olivia mengulangi perkataan Errol. "Yuhu, hore!" sorak Errol di sepanjang jalan, sengaja dia memilih duduk di bagian depan agar bisa merasakan angin yang menghembus wajahnya. Olivia pun tersenyum sepanjang jalan mendengar sorakan Errol. Sampai di kantor, Tika, Dinda dan Orol pun dikejutkan dengan rambut Errol yang kusut berantakan terkena angin. "Astaga, tante pikir kamu siapa? Ini rambut kamu kenapa berantakan gitu?" ucap Tika seraya mengambil sisir dari dalam tasnya dan segera menyisir rambut Errol. "Dia ngotot mau duduk di depan, Kak," jawab Olivia dan Errol pun hanya tertawa cekikikan. "Pak Jameson masih belum datang?" tanya Olivia. "Belum Liv," jawab Tika sambil menyisir rambut Errol. Mama ke gudang sebentar," ucap Olivia. "Lo bukannya tadi sudah?" tanya Tika. "Cuma mau mengkonfirmasi beberapa produk lagi, tadi ketinggalan," jawab Olivia, dan Tika hanya biro ria saja. "Ah sakit tante, pelan-pelan nyisirnya," keluh Errol meringis kesakitan. "Maaf, ini sudah pelan kok, kusut banget rambutmu," balas Tika. Setelah setengah hari bertanya-tanya, Jameson pun kembali ke hotel dengan perasaan kecewa. "Apakah aku salah? Tapi aku ingat betul kalau teman Kirani bilang dia tinggal di desa Rawang, tidak mungkin dia salah," gumam Jameson sambil mengguyur tubuhnya dengan air di kamar mandi hotel. Jameson segera pergi ke perusahaan Hendra menggunakan taksi. Sepanjang jalan dia terus memikirkan Kirani, dia juga merindukan anaknya yang belum pernah dia temui. Setelah sampai di perusahaan, Jameson langsung menuju ke kantor pemasaran. Dia membuka pintu kantor dan menyapa Tika yang tampak sibuk dengan pekerjaannya. "Selamat siang Tika." Tika yang terkejut mendongakkan kepalanya dan melihat Jameson sudah ada di depannya.
Errol yang sedang sibuk dengan gambarnya pun ikut mendongakkan kepalanya. "Oh, Om Taksi!" gumam Errol sambil tersenyum senang dan terus menatap Jameson. "Selamat siang Pak Jameson, maaf saya tidak melihat Anda masuk tadi," sapa Tika dengan sopan. "Tidak apa-apa, santai saja. Pak Jameson, ini yang namanya Dinda, dan yang di sana Orol," ucap Tika memperkenalkan Dinda dan Orol. Dinda dan Orol pun berdiri dan menyapanya dengan sopan. Lalu mata Jameson menangkap sesosok tubuh kecil berambut pirang yang terus tersenyum memandang dirinya. Bagaikan dejavu, Jameson terpaku menatap anak kecil itu, tanpa sadar setetes bulir bening menetes dari matanya. Errol pun terdiam, senyumannya menghilang saat dia melihat air mata Jameson jatuh dari sudut matanya. "Pak Jameson," panggil Tika sambil menepuk pundaknya. Jameson pun segera tersadar dari lamunannya. "Apakah dia anakmu?" tanya Jameson penasaran. "Bukan Pak, dia anaknya Olivia, orang yang akan membantu Anda selama Anda di sini," jawab Tika. "Olivia?" tanya Jameson sekali lagi dengan sedikit kecewa. Tidak bisa dipungkiri kalau Jameson berharap bahwa itu adalah anak yang dilahirkan Kirani, anak kandungnya yang selama ini dirindukannya. "Benar, meja Bapak ada di sebelah sana, di samping meja Olivia," ucap Tika sambil menunjuk meja yang dimaksud. Bukannya ke mejanya sendiri, Jameson malah menarik kursi dan duduk di depan Errol yang masih terus menatapnya. "Hai!" sapa Jameson menatap wajah Errol yang begitu mirip Kirani. "Hai, Om Taksi," sapa Errol sambil mengangkat satu telapak tangannya. Senyumnya kembali mengembang memperlihatkan sederet giginya yang putih. "Hah? Om Taksi?" tanya Jameson kebingungan. Errol pun memperlihatkan gambar yang digambarnya kemarin kepada Jameson. Tika, Dinda dan Orol sudah tidak fokus dengan pekerjaan mereka. Mereka diam-diam menyimak percakapan antara anak kecil dan orang dewasa itu. "Ini aku?" tanya Jameson dan Errol pun menganggukkan kepalanya. Jameson melihat gambar itu sekali lagi. "Ah, benar juga, aku memakai kemeja biru ini kemarin. Kamu melihatku kemarin?" tanya Jameson. "Iya, aku melihat Om masuk ke dalam taksi di depan sana," jawab Errol sambil menunjuk ke arah depan perusahaan. "Gambar kamu bagus sekali, kamu memang berbakat menggambar." Errol kembali tersenyum mendengar pujian dari Jameson. "Om boleh tahu nama kamu?" "Namaku Er." "Tidak, maksudku nama lengkap kamu?" tanya Jameson sekali lagi. "Kak Tika, Pak Sofyan minta Kak Tika buatin daftar produk-produk yang akan dikirim keluar kota besok sore," ucap Olivia yang tiba-tiba nyelonong masuk membuat sesi kantor terkejut. Jameson yang terkejut pun ikut membalikan badan untuk melihatnya. "Deg." Jameson langsung berdiri terpaku menatap bagian belakang gadis berambut pirang itu. "Kirankah itu?" batin Jameson terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. "Semuanya?" tanya Tika. Olivia pun mengangguk dengan cepat. "Maaf Kak Tika, aku tidak sengaja menumpahkan kopinya Pak Sofyan. Maaf ya please, besok aku traktir makan siang," ucap Olivia dengan cepat sambil memohon dengan menyatukan kedua telapak tangannya. "Ceke kakak, mama selalu saja ceroboh," gumam Errol dengan pelan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya sudah aku buat sekarang, biar aku saja yang antarkan buat Pak Sofyan nanti. Pak Jameson sudah menunggu kamu sejak tadi," ucap Tika menunjuk ke arah Jameson. Olivia langsung membalikkan badannya menghadap Jameson. Bersambung. Bab 12, dia mirip mama, tapi bukan mama. Olivia langsung membalikkan badannya menghadap Jameson. "Deg." Kini giliran Olivia yang terkejut melihat Jameson. Orang yang berdiri di depannya saat ini adalah orang yang ada di foto yang selalu ditatap Kirani saat dia merindukan sosok pria di foto itu. "Benar, dia Jameson, pria yang selalu dirindukan kakak, ayah kandung. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan sekarang? Tidak mungkin aku bisa berbohong dengan wajah yang mirip kakak ini," batin Olivia yang mulai bergejolak, namun dia berusaha bersikap setenang mungkin layaknya seorang pekerja yang profesional. Olivia pun mendekati Jameson. Dia mengulurkan tangannya perlahan untuk berkenalan dengan Jameson sebelum memulai kerjasamanya. Bagaimanapun juga dia harus bersikap dengan sopan karena Jameson adalah calon investor yang diundang oleh Hendra, CEO dari perusahaannya sendiri. "Selamat siang, Pak Jameson, nama saya Olivia." "Selamat siang, senang bertemu denganmu," jawab Jameson menyambut tangan Olivia dengan kedua matanya tidak berhenti menatap wajah Olivia. Tika, Dinda, Orol dan Errol pun terdiam seolah sedang menonton drama yang ada di depan mereka. "Jadi Er adalah anakmu?" tanya Jameson. "Iya, saya membawanya ke kantor setiap pulang sekolah. Sulit untuk bolak-balik menjemputnya lalu mengantarnya pulang karena rumah kami lumayan jauh.
Untungnya Er tidak pernah mengganggu pekerjaan saya, jadi saya bisa membiarkan Er berada di sini. Sepertinya dia anak yang baik, dia juga sangat cerdas dan pintar berbicara. Kamu beruntung sekali. Ingin sekali Jameson bertanya soal Kirani, namun dia menahannya. Bagaimanapun dia masih berada di lingkungan kerja saat ini, dia tetap harus profesional dan memisahkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Baiklah, karena kamu sudah datang, bisakah kita mulai bekerja? Tentu saja. Jawab Olivia segera menuju ke mejanya. Tika, Dinda dan Oral pun menyudahi acara menonton drama mereka dan mulai fokus pada pekerjaan masing-masing. Kita ngobrol lagi nanti. Bisik Jameson pada Errol yang terus menatap Jameson. Errol pun mengangguk cepat sambil tersenyum memperlihatkan giginya. Jadi apa yang Anda butuhkan saat ini? Tanya Olivia dengan sopan. Pertama-tama aku harus mempelajari produk-produk yang ada di perusahaan ini, lalu berikan saya data-data untuk produk dengan penjualan tertinggi dan terendah selama 3 tahun terakhir. Baiklah, akan aku persiapkan. Mungkin agak lama, Anda bisa bersantai dulu sambil menunggu. Ya, santai saja, tidak usah terburu-buru. Jawab Jameson sambil tersenyum ke arah Errol yang sedang menggambar. Jameson tidak bisa berhenti menatap anak yang mirip Kirani dan Olivia. Dia yakin sekali kalau Olivia itu pasti adiknya Kirani. Hatinya begitu senang, jantungnya berdegup kencang manakala dia berpikir akan bertemu Kirani secepatnya. Keputusannya tidak salah saat dia memutuskan untuk menjadi investor pada perusahaan ini. Jameson mendorong kursi yang didudukinya ke meja Errol. Dia pun mendekatkan kepalanya dan diam-diam berbisik pada Errol. Errol mendongakkan kepalanya saat Jameson memanggilnya sambil berbisik dan dia pun ikut mendekatkan sedikit kepalanya. Apakah di sini ada tempat untuk bersantai? Di sebelah sana ada pantry. Jawab Errol yang ikut berbisik juga sambil menunjuk ke arah pantry. Bagaimana kalau kita ke sana? Ajak Jameson, dan Errol pun mengangguk dengan cepat. Dia segera meletakkan pensil warnanya dan beranjak dari tempat duduknya. Mama, antar Om taksi ke pantry dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Errol langsung menarik tangan Jameson. Tunggu Errol dan Jameson dengan cepat menghilang dari pandangan Olivia dan tidak mempedulikan panggilan dari Olivia. Astaga! Olivia mengacak-acak rambutnya sendiri sambil menggerutu tidak jelas membuat Tika, Dinda dan Oral terheran-heran. Kak Olive, kenapa panik? Mereka kan cuma ke pantry? Tanya Oral menatap kebingungan. Kak Tika, bagaimana ini? Tanya Olivia dengan gelisah. Mereka cuma ke pantry Olive. Ucap Tika, Olivia pun kembali duduk dengan lesu. Bagaimana kalau sampai menceritakan tentang Kirani? Arg. Batin Olivia sambil mengacak kembali rambutnya. Saat Tika melihat Dinda dan Oral kembali fokus pada pekerjaan, dia segera mendorong kursinya mendekati meja Olivia. Dia pun mendekatkan kepalanya dan bertanya pada Olivia sambil berbisik. Ada apa tadi? Olivia pun mendekatkan bibirnya ke telinga Tika dan berbisik dengan sangat pelan. Pak Jameson adalah ayah kandung Er. Tika segera menjauh dari Olivia dan menatap Olivia sambil membelalakan matanya dengan kedua tangannya menutup mulutnya yang terbuka lebar. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Tanya Tika sambil berbisik. Olivia tidak menjawab, dia hanya bisa tertunduk lesu dengan kedua bahunya yang terkulai ke bawah. Di pantry. Lebih nyaman duduk di sini ya? Tanya Jameson setelah duduk di kursi dengan nyaman. Errol tersenyum menatap Jameson tanpa menjawab pertanyaannya. Om taksi bisa bikin kopi di situ. Ucap Errol sambil menunjuk arah yang dimaksudnya. Berhenti memanggilku Om taksi, orang-orang bisa berpikir kalau aku nih sopir taksi. Panggil aku Om Joe. Iya Om taksi, Om Joe. Jawab Errol sambil duduk di samping Jameson. Om tidak ingin kopi, Om cuma ingin bersantai sambil menunggu data dari mamamu. Umur kamu berapa sekarang? Tanya Jameson penasaran. 7 tahun Om. Sejenak Jameson mencoba berpikir, jika Kirani melahirkan setelah 9 bulan mengandung, maka umur anaknya saat ini juga 7 tahun. Jameson ingin bertanya secara mendetail, namun dia takut salah berbicara dan malah melukai hati anak kecil itu. Menurut pengamatan Jameson, Errol tidak mirip anak seusianya yang pada umumnya suka merengek dan bermanja. Errol terlihat dewasa untuk usianya yang baru 7 tahun. Karena itu dia harus berhati-hati jika ingin bertanya hal yang pribadi. Mama kamu garang tidak? Mama sangat baik, tidak pernah marah, mungkin kadang sedikit galak, memangnya kenapa? Jawab Errol dengan jujur. Hanya penasaran, ada sesuatu yang ingin Om tanyakan pada mamamu. Tapi tidak sekarang, kami sekarang lagi kerja. Ucap Jameson. Kalau mau tanya soal mama, Om Joe bisa tanyakan langsung pada aku tahu semuanya tentang mama. Bukan itu, Om ingin tanyakan tentang orang lain. Siapa?
Tanya Errol dengan polos dan penasaran. Kenapa kamu jadi sangat penasaran, Siapa tahu juga kenal sama orang itu? Jawab dengan cepat. Jameson pun tampak berpikir sebentar sebelum bertanya kepada Errol. Baiklah, kalau begitu Om coba tanya kamu dulu, mama kamu punya seorang kakak perempuan tidak? Tanya Jameson, pun tampak bingung mau menjawab, lalu dia menggelengkan kepalanya. Kemudian Jameson merogoh saku pada jasnya dan mengambil dompetnya, dia pun mengeluarkan sebuah foto. Kamu pernah melihat orang ini? Tanya Jameson kembali. Dia mirip mama, tapi bukan mama. Memang bukan, jadi apakah kamu kenal seseorang yang mirip dengan mamamu? Errol pun kembali menggelengkan kepalanya. Jameson tidak ingin memaksakan Errol yang masih kecil itu, dia pun berhenti bertanya. Baiklah, tidak apa-apa, Om akan mencarinya sendiri. Apakah dia seseorang yang penting? Tanya Errol penasaran. Bersambung. Bab 13, 7 tahun atau 17 tahun? Apakah dia seseorang yang penting? Tanya Errol penasaran. Penting, sangat penting, dia orang yang Om cari selama hampir 8 tahun. Sampai sekarang Om masih terus mencarinya. Jawab Jameson menatap Kirani yang ada di foto, dia melamun sesaat dan tanpa sadar dia meneteskan air matanya. Errol segera bangun dan mendekati Jameson lalu mengusap air matanya yang jatuh di pipinya. Oh, maaf, Om tidak sadar. Ucap Jameson tersadar dari lamunannya. Om Joe pasti sangat merindukannya. Benar, Om sangat merindukannya. Jawab Jameson. Yakin, Om Joe pasti akan menemukannya suatu saat nanti, bersabarlah. Errol mencoba menghibur orang dewasa yang tengah bersedih di depannya. Dia juga memeluk Jameson seraya memberikan usapan lembut pada punggung Jameson. Entah kenapa Jameson merasakan kehangatan yang lembut dari tubuh makhluk kecil yang ada dalam pelukannya. Mungkin Tuhan sengaja mengirimnya untuk membantu melepaskan rasa rindu pada anaknya yang belum pernah dia temui. Ayo kita kembali, mamamu bisa marah kalau berlama-lama di sini. Ayo. Errol kembali menarik tangan Jameson. Mereka berjalan sambil tersenyum mengayunkan genggaman tangan mereka. Sementara Olivia yang sedang duduk di kantor terus merasa ketar-ketir menunggu kembalinya Errol dan Jameson. Melihat Jameson dan Errol yang kembali sambil tertawa, Olivia pun segera bangkit dengan beberapa berkas di tangannya. Ini Pak Jameson, data produk dengan penjualan tertinggi dan terendah yang Anda butuhkan. Jameson menerima semua berkas-berkas yang diserahkan oleh Olivia. Dia pun kembali duduk di kursinya dan mulai memfokuskan diri memeriksa semua berkas-berkas tersebut. Sementara Jameson sibuk dengan pekerjaannya, Olivia diam-diam mendorong kursinya mendekati kursi Errol. Tadi kamu ke pantry bicara apa aja sama Om itu? Bisik Olivia dengan pelan di telinga Errol. Rahasia? Bisik Errol sambil tersenyum lebar menatap Olivia. Ayolah, cerita sama Mama. Bujuk Olivia sambil memelas. Mama mau kerja apa ngobrol? Nanti pekerjaan Mama tidak selesai-selesai, bisa pulang kemalaman kita. Jawaban Errol sontak membuat Olivia cemberut dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa jam bekerja, satu persatu para karyawan mulai meninggalkan perusahaan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Olivia dan Tika pun nampak sedang merapikan meja mereka, sementara Dinda dan Orol sudah pulang sedari tadi. Errol pun tidak kalah sibuk membenahi tasnya dan siap untuk pulang. Olivia, tolong simpankan berkasnya, aku akan melanjutkan besok. Baik, Pak Jameson. Jawab Olivia dengan sopan. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa besok, Sampai jumpa, Om Joe. Jawab Errol sambil melambaikan tangannya kepada Jameson. Ayo. Ajak Tika hendak mengunci pintu kantornya, Olivia dan Errol pun segera meraih tasnya dan keluar bersama-sama. Mereka bertiga berjalan menuju tempat parkir. Ini motor kamu, Lev? Kelihatannya masih baru ya? Tanya Tika sambil melihat-lihat motor yang baru dibeli Olivia. Iya Kak, baru sebentar dipakai sama pemiliknya yang lama. Katanya pemilik yang lama tidak sanggup membayar angsurannya, makanya ditarik kembali. Wah, beruntung sekali kamu, dapat motor baru dengan harga motor bekas. Ucap Tika sambil menyalakan mesin motornya. Olivia pun melakukan hal yang sama. Sampai di depan, Tika dan Olivia mendapati Jameson yang tengah menunggu taksi yang lewat. Mereka pun berhenti di depan Jameson. Pak Jameson, sepertinya Anda sedang menunggu taksi lewat ya? Tanya Tika. Ya, tapi saya tidak melihat adanya taksi. Jam segini jarang taksi yang lewat. Kalau angkot banyak Pak, bagaimana kalau numpang motornya Olive saja Pak? Apa? Kenapa harus menumpang motorku? Tanya Olivia yang terkejut mendengar ucapan Tika. Ya masa harus numpang motorku? Kan berlawanan arah, hotel tempat Pak Jameson menginapkan searah dengan rumahmu. Sekalian kamu antarkan, juga tidak merugikan kamu kok.
Ujar Tika yang membuat Olivia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya sudah, aku pergi dulu ya, Liv. Tika pun melajukan motornya meninggalkan Olivia bersama Jameson di depan gedung perusahaan. Memangnya Pak Jameson tidak bisa naik angkot ya? Panggil aku Joe saat di luar kantor dan bicara dengan santai saja. Itu lebih enak didengar. Lagi pula umur kita hampir sama. Aku masih baru di sini. Kalau naik angkot takutnya nyasar. Mau tak mau Olivia harus mengantar Jameson ke hotel. Mau gimana lagi? Ingin menolak tapi takut bosnya kehilangan investor baru. Ya sudah, saya antarkan ke hotel. Naiklah Pak Jameson. Joe, dan sudah ku bilang bicara dengan santai. Tegas Jameson. Baiklah, Joe. Ucapannya tertahan saat mengucapkan nama panggilannya. Jonathan pun menaiki motor yang baru dibeli Olivia itu dengan Errol yang duduk di tengah, di antara Olivia dan Jameson. Olivia, Jameson, bahkan Errol pun hanya diam saja selama perjalanan ke hotelnya. Jarak dari perusahaan ke hotel pun tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 menit saja dengan memakai sepeda motor. Jameson turun tepat di depan hotel. Terima kasih sudah mengantarku, Olive. Jameson pun berusaha memanggil Olivia dengan nyaman. Sama-sama. Oh ya, Olive, boleh aku bertanya sesuatu? Jameson kembali menahannya saat Olivia hendak menarik gasnya. Tanya apa? Aku mau nanya. Sesaat Jameson menatap wajah Errol, lalu dia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Lain kali saja aku bertanya, Cassianer pasti sudah lapar. Sambung Jameson. Baiklah, saya pergi dulu Pak Jameson. Joe? Tegas Jameson sekali lagi. Iya, Joe, kalau begitu aku pergi sekarang. Errol hanya tersenyum mendengar Olivia yang memanggil nama Jameson dengan kikuk. Errol pun melambaikan tangannya kepada Jameson. Baik, Om Joe. Jameson pun membalas lambaian tangan Errol sambil tersenyum. Sampai di rumah, Errol langsung diinterogasi oleh Olivia soal pembicaraan rahasia mereka di pantry yang sempat membuat Olivia menjadi overthinking. Dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya lebih lama lagi. Mama, bisakah kita bicarakan nanti saja? Apa Mama tidak mendengar cacing-cacing di dalam perut sudah meronta-ronta meminta makanan? Baiklah. Sekali lagi Olivia dibuat tak berdaya oleh tingkah Errol. Entah kenapa setiap kali Errol membuka mulut, Olivia tidak bisa berbuat apa-apa seolah seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dia berjalan menuju dapur untuk membuatkan makan malam mereka. Olivia membuatkan telur dadar sambil berdecak kesal dan mengomel sendiri. Itu anak sebenarnya berumur 7 tahun atau 17 tahun sih? Tidak bisakah dia meminta makanan sambil mengamuk karena kelaparan seperti anak seusianya? Kenapa dia selalu berbicara seperti orang dewasa? Gerutu Olivia sambil menghidangkan sepiring nasi dengan telur dadar di atas meja makan. Errol yang baru selesai mandi langsung duduk dengan tenang dan melahap makanan yang ada di atas meja. Sedangkan Olivia hanya duduk sambil menatap Errol yang sedang makan. Jangan menatap seperti itu, terjadi susah mencerna makanan yang masuk. Lagi-lagi Olivia hanya bisa menghela nafas panjang sambil memutar bola matanya. Dia segera bangkit dan pergi membersihkan diri sambil menunggu Errol selesai makan. Apakah wajar anak kecil mengucapkan kata-kata seperti itu? Rasanya aku seperti tinggal bersama orang yang lebih tua. Gerutu Olivia sambil berjalan ke kamar mandi. Errol pun tertawa dengan mulut yang penuh nasi mendengar Olivia memasuki kamar mandi sambil menggerutu. Bersambung. Bab 14. Tidak ada surga di sana. Selesai makan, Errol segera berlari memasuki kamarnya. Errol membuka salah satu laci dari meja nakas dan mengambil selembar foto yang dia selipkan pada salah satu bukunya. Foto yang sudah lama disembunyikannya dari Olivia, dan itu adalah foto Kirani bersama Jameson. Papa? Lirih Errol menatap foto itu. Mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Errol tahu kalau Olivia sudah selesai mandi. Dia segera menyimpan kembali foto itu dan segera melompat ke atas kasurnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut, sambil berbaring dengan punggung menghadap pintu kamar. Errol lalu memejamkan matanya. Olivia keluar dengan rambutnya yang basah. Dia mengenakan pakaian tidur yang nyaman dan menggulung rambutnya yang basah menggunakan handuk. Dia pun tidak sabar menemui Errol di kamarnya. Olivia membuka pintu kamar Errol dan mendapati Errol tengah tidur sambil berselimut. Olivia mendekati Errol dan duduk di tepi kasurnya. Mama tahu kamu tidak tidur. Jadi tidak usah pura-pura. Ayo bangun, kita harus bicara sekarang. Errol membalikkan tubuhnya dan menatap Olivia dengan membuka sebelah matanya sambil tersenyum nakal. Duduk. Errol menurut, dia duduk berhadapan dengan Olivia di atas kasurnya. Sekarang katakan apa yang kamu bicarakan sama Pak Jameson. Joe? Ucap Errol dengan nada datar menirukan Jameson. Kamu nih, mau bicara atau mau dihukum? Ancam Olivia dengan rasa kesal yang sudah menumpuk di ubun-ubun.
Namun Errol masih tertawa dengan tingkah Olivia yang menurutnya lucu. Om Joe tanya sama apakah mama punya saudara atau tidak? Lalu kamu jawab apa? Bilang tidak ada. Mendengar jawaban Errol membuat Olivia akhirnya bisa bernafas lega. Terus? Tanya Olivia lagi. Om Joe memperlihatkan foto Mama Kiran pada terus Om Joe bertanya apakah mengenal Mama Kiran. Lalu apa yang kamu katakan padanya? Cuma bilang kalau dia mirip Mama, tapi tidak kenal sama orang yang difoto. Olivia pun mengangguk lega mendengar jawaban Errol. Lalu Om Joe bilang apa saja sama kamu? Om Joe bilang kalau dia sudah mencarinya hampir 8 tahun. Olivia pun terdiam mendengar jawaban Errol. Mama, Om Joe itu papar kan? Olivia terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut mungilnya itu. Olivia berpikir bagaimana bisa Errol mengetahui hal seperti itu. Kenapa kamu berpikir begitu? Apakah karena foto yang ditunjukkan Om Joe? Tanya Olivia penasaran. Errol menggelengkan kepalanya. Dia turun dari kasur lalu kembali membuka laci meja nakas dan mengambil foto yang tadi dia simpan. Errol menunjukkan foto itu kepada Olivia dan membuat Olivia sedikit terkejut. Itu adalah foto Kirani dan Jameson yang disembunyikan Olivia sejak meninggalnya Kirani. Kamu dapat foto ini dari mana? Tanya Olivia kebingungan. Mama menjatuhkannya saat membereskan lemari. Mama benar-benar ceroboh, cekik kakak. Jawab Errol berdecak sambil menggelengkan kepalanya. Jadi selama ini kamu yang menyimpan foto ini? Mama pikir Mama masih menyimpannya di lemari Mama. Olivia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak mengira ternyata selama ini Errol menyimpan foto yang selama ini ingin dia sembunyikan darinya. Laki-laki yang difoto itu, bukankah dia Om Joe? Tanya Errol penasaran. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu berbohong soal Mama Kiran padanya? Kenapa kamu tidak bertanya langsung padanya? Bukankah kamu juga merindukan papamu? Lagi-lagi Errol menggelengkan kepalanya. Takut. Takut apa, Tanya Olivia. Takut, kalau Om Joe tahu yang sebenarnya, nanti Om Joe akan membawa bersamanya. Tidak mau ikut dengannya. Meskipun dia papa kandungmu. Iya, tidak mau berpisah dari Mama. Olivia tersenyum sambil membelai wajah mungil Errol dengan lembut. Bukankah menyenangkan kalau bisa tinggal bersama papamu di rumah yang besar? Papamu itu orang kaya. Kamu bisa punya banyak mainan, ke sekolah diantar pakai mobil, setiap hari bisa makan enak. Kamu akan bahagia di sana, memangnya kamu tidak mau? Tanya Olivia. Tapi tidak ada surga di sana, bagaimana bisa bahagia? Surga? Karena surga ada di sini. Jawab Errol sambil memeluk tubuh Olivia. Mama juga tidak mau berpisah dari kamu. Hanya kamu yang Mama miliki saat ini. Bagaimana Mama bisa bernafas jika tanpa kamu di sisi Mama? Olivia pun mendekap tubuh Errol yang sedang memeluknya. Tapi kenapa Papa meninggalkan Mama Kiran? Papa terlihat sangat merindukan Mama Kiran. Melihatnya menangis tadi. Tanya Errol melepaskan pelukannya. Papa kamu tidak pernah meninggalkan mamamu. Justru mama kamu yang meninggalkan papamu. Kenapa? Apakah Mama Kiran tidak mencintai papa lagi? Bukan, justru karena mama kamu yang terlalu mencintai papamu. Keputusannya untuk meninggalkan papamu adalah yang terbaik saat itu. Demi kebaikan papamu dan semua orang di sekitarnya, tidak ada yang tahu seberapa dalam luka hati yang dirasakan Mama Kiran. Karena itu jangan terlalu menyalahkan Mama Kiran. Mama yakin kamu pasti akan mengerti suatu saat nanti. Pemikiran orang dewasa memang rumit. Ucap Errol sambil geleng-geleng kepala dan menghela nafas panjang. Lihatlah caramu berbicara, kenapa kamu selalu berbicara seperti orang dewasa? Errol cekikikan mendengar ucapan Olivia. Tok tok tok. Olive, kenapa tidak mengunci pintu rumahmu? Ini sudah malam. Siti masuk begitu saja setelah mengetuk pintu yang tidak terkunci dan segera menemui Olivia yang ada di kamar Errol. Benarkah? Sepertinya aku lupa menguncinya, Tante Hehe. Jawab Olivia terkekeh sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mama, ceroboh sekali cekik kakak. Ucap Errol sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita ke depan yuk. Ajak Siti sambil menarik tangan Olivia. Errol pun melompat turun dari kasur dan mengikuti langkah Siti dan Olivia. Mereka bertiga duduk di depan rumah Olivia sambil menikmati angin malam. Tadi pagi ada seorang pria yang mencari Kirani. Apa? Benarkah? Seperti apa dia? Orangnya tinggi, hidungnya mancung, rambutnya sedikit bergelombang, yang jelas dia sangat tampan. Mata Olivia dan Errol terbelalak saling bertatapan, mereka tahu siapa yang dimaksud oleh Siti, siapa lagi kalau bukan Jameson. Dia bertanya hampir kepada seluruh warga di sini, dia juga memperlihatkan foto Kirani. Lanjut Siti. Lalu? Tanya Olivia dengan singkat. Tentu saja kami semua bilang tidak ada yang bernama Kirani di sini. Bagaimana kami bisa yakin kalau dia datang dengan maksud baik,
apalagi dengan orang asing yang belum pernah kami kenal. Baguslah, aku jadi lega mendengarnya. Ucap Olivia sambil menghela nafas lega, sepertinya jantungnya terus diajak berpacu selama seharian ini. Sudah tidak terhitung berapa kali jantungnya tersentak dan berdegup kencang sejak melihat Jameson sampai sekarang. Mudah-mudahan dia tidak kembali ke sini lagi. Ucap Olivia dengan nada lemas. Apakah dia itu papanya? Pertanyaan Siti terhenti saat melihat Errol yang tengah menatapnya dan merasa ragu untuk melanjutkan pertanyaannya. Sudah tahu semuanya, Tante, bicara saja dengan nyaman, Tante tahu sendiri. Tidak seperti anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Aku bahkan tidak tahu kalau selama ini menyimpan foto kakak yang sengaja aku sembunyikan dari dia. Langsung tahu kalau pria di foto itu adalah papanya. Ucap Olivia dengan kepala tertunduk dan bahu yang terkulai lemas. Jadi, sudah tahu semuanya? Bersambung. Bab 15, aku mohon, jangan bawa pergi dariku. Jadi, sudah tahu semuanya? Tanya Siti dengan mata terbelalak sempurna. Lebih parahnya lagi Tante, papanya saat ini adalah calon investor di perusahaan tempat aku bekerja. Dia akan terus mengunjungi perusahaan untuk beberapa hari ke depan. Aku bahkan tidak sadar kalau sudah tahu dan mengenali papanya sendiri. Ucap Olivia sambil menatap Siti lalu kembali menunduk kepalanya dengan lemas. Jadi sudah bertemu dengan papanya? Apakah dia mengenali Apa dia juga tahu kalau kamu adalah adiknya Kirani? Kalian bertiga mempunyai warna rambut dan wajah yang sama, sangat mudah mengenali kalian. Bukannya menjawab, Olivia malah terus-menerus menghela nafasnya, sementara Errol terlihat santai mendengar percakapan Olivia dan Siti. Sesekali dia cekikikan melihat Olivia yang dirundung kebingungan. Tante, aku harus gimana Tante? Rengek Olivia sambil memegang kedua tangan Siti. Dia papanya tidak ada salahnya dia berjumpa dengan anak yang selama ini dirindukannya. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut kalau dia akan membawa pergi darimu? Olivia menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tante tahu sendiri kan, cuma satu-satunya yang aku miliki. Kalau sampai papa membawanya pergi dariku, aku. Olivia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia menunduk dengan air mata yang jatuh dari kedua sudut matanya. Errol melompat turun dari bangku yang didudukinya. Dia segera mengusap air mata Olivia yang mengalir di pipinya dan segera memeluk Olivia. Tidak akan kemana-mana, akan terus di samping Mama. Sampai kapanpun juga akan terus bersama Mama. Ucap Errol menghibur Olivia. Dia tahu saat ini mamanya tengah gundah dengan kehadiran papanya yang tiba-tiba. Mama tidak usah khawatir, tidak akan mengatakan apapun soal Mama Kiran. Lanjut Errol. Maafkan Mama yang egois ini. Mama tidak tahu harus berbuat apa. Mama sangat takut kehilangan kamu Ucap Olivia sambil mendekap erat pelukan Errol. Siti menghela nafas panjang melihat drama kedua ibu dan anak itu. Dia menyeka bulir bening di sudut matanya yang hampir jatuh. Tante tidak tahu harus bagaimana membantu kalian. Tante hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Siti meraih tangan Olivia dan mengusapnya dengan lembut. Kamu sudah menderita sejak kecil. Ayahmu meninggalkan kalian tanpa kabar. Ibumu meninggal dunia di saat kalian masih membutuhkan kasih sayangnya. Bahkan Kirani juga ikut meninggalkanmu. Tante berharap bisa menemanimu sampai kamu menua. Tante akan selalu mendoakan itu. Olive. Terima kasih Tante. Cuma Tante yang mengerti bagaimana perasaanku saat ini. Aku juga berdoa agar Tante diberi umur yang panjang. Agar aku tidak kehilangan teman untuk aku berkeluh kesah dan mencurahkan semua isi hatiku. Ujar Olivia sambil menyeka air matanya. Ya sudah, ini sudah sangat malam. Pasti sudah ngantuk. Tante pulang dulu ya. Iya Tante, selamat malam. Selamat tidur Selamat tidur, Nenek. Jawab Errol melambaikan tangannya kepada Siti. Ayo kita masuk ke dalam. Ajak Olivia menggandeng tangan Errol. Meskipun tidur dengan mata terpejam, Olivia tidak benar-benar tertidur. Dia terus berguling ke kiri dan ke kanan mencari posisi yang nyaman untuk tidur, namun tetap saja dia tidak bisa terlelap. Hati dan pikirannya terus terusik oleh kehadiran Jameson. Beraka, 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 Beraka. Pintu depan rumah Olivia terus digedor-gedor. Olivia terbangun, begitu pula dengan Errol. Olivia segera membuka pintu rumahnya. Namun alangkah terkejutnya ternyata orang yang menggedor pintu itu adalah Jameson, ayah kandung Errol. Wajah Olivia langsung memucat, dia segera menggenggam tangan Errol yang ada di sampingnya. Kakakmu mau apa kesini? Tanya Olivia dengan tergagap. Dengan wajah yang garang Jameson menarik paksa tangan Errol, dia tidak peduli meskipun Errol menjerit kesakitan. Aku kemari ingin membawa anakku. Tegas Jameson dengan wajah yang serius. Tidak bisa, kamu tidak bisa membawanya pergi, anakku. Bantah Olivia yang tidak mau melepaskan genggaman Errol.
Apa? Anakmu? Hahaha, jangan konyol kamu. Anakku, darah dagingku, kamu tidak ada hubungannya dengan Ucapan Jameson begitu menusuk relung hatinya. Hatinya seolah terkoyak, meskipun dia tidak melahirkan Errol, tapi dia mencintai Errol melebihi dirinya sendiri, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya bahkan kebahagiaannya sendiri demi Errol. Tidak, anakku, aku mohon jangan bawa dia pergi dariku. Aku tidak bisa hidup tanpa aku mohon. Olivia memohon sambil berlutut di hadapan Jameson, namun Jameson dengan kasar menendang Olivia hingga dia jatuh tersungkur. Jameson menggendong paksa Errol dan membawanya pergi dari rumah Olivia. Errol terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari Jameson, namun dia tidak berdaya melawan kekuatan orang dewasa yang bertubuh tinggi dan besar itu. Errol mengulurkan tangannya ke arah Olivia sambil terus memanggil Olivia. Mama, tolong Mama, aku tidak mau ikut Om Joe. Mama. Berhenti memanggilnya Mama. Dia bukan mamamu. Bentak Jameson dengan kasar. Olivia berusaha bangkit. Dia menarik tangan Errol yang terulur untuknya. Lepaskan anakku. Aku mohon jangan bawa pergi anakku. Lepaskan anakku. Olivia memohon dengan wajah yang basah oleh air matanya. Sekali lagi Olivia ditendang dan kembali terjatuh. Jameson pun melangkah pergi dengan cepat saat Olivia terjatuh. Errol. Olivia menjerit-jerit memanggil Errol dengan histeris. Errol tidak kalah histerisnya, dia menjerit sekuat tenaga memanggil Olivia. Mama. Olivia membuka lebar matanya, dia segera memeluk Errol yang sudah ada di sampingnya sambil menangis meraung-raung. Jangan bawa aku mohon jangan bawa pergi dariku. Anakku, dia anakku. Errol berusaha melepaskan pelukan Olivia namun tidak bisa. Dia menepuk pundak Olivia dengan kuat untuk menyadarkan Olivia. Mama, lepas tidak bisa bernafas. Bukannya melepaskan Errol, Olivia malah memeluk tubuh Errol lebih erat lagi. Mama, lepas Mama cuma mimpi buruk. Ucap Errol dengan nafas yang tersengal-sengal, Olivia akhirnya melepaskan Errol. Olivia melihat sekeliling kamarnya, dia baru menyadari bahwa ternyata dia baru saja mengalami mimpi buruk. Maaf, Mama tidak sengaja. Apakah Mama menyakitimu? Tanya Olivia sambil membingkai wajah kecil Errol dengan kedua telapak tangannya. Tidak, hanya sedikit sesak hehe. Jawab Errol sambil tersenyum. Ternyata cuma mimpi, semoga saja tidak akan menjadi kenyataan, ya Tuhan, tolong jangan pisahkan dariku. Batin Olivia terus merasakan kegelisahan. Mama, berhenti melamun kalau tidak mau mengalami mimpi buruk seperti tadi, Mama terlalu banyak berpikir sampai-sampai terbawa mimpi. Errol menyadarkan Olivia dari lamunannya dan membalasnya ucapan Errol dengan senyuman. Olivia pun kembali membaringkan tubuhnya. Namun Errol dengan cepat menarik tangannya kembali. Mama, ini sudah jam 5 Mama, waktunya sekolah. Benar saja, baru saja Errol mengatakannya, jam alarm di atas meja nakas langsung berbunyi. Mau tidak mau, Olivia bangkit dengan tubuh yang terasa berat setelah semalaman kesulitan untuk terlelap. Baiklah, ayo kita memulai aktivitas. Bersambung.